sebenarnya menentukan berhasilnya sebuah proses pemilu itu ada di badan ad hoc, bukan di provinsi atau di RI. Tapi kalau badan ad hoc kita tidak mampu, tidak punya kapasitas, maka akan rusak di TPS, begitu. Karena mereka yang menyentuh langsung lapisan masyarakat betul. sendiri ya Pak ya. Nah, makanya dalam proses rekrutmen badan ad hoc ini perlu betul-betul menjadi proses pengawasan yang sangat urgen, sangat penting untuk kita pastikan bahwa proses rekrutmen tidak punya kesalahan. Nah, biasanya dalam proses rekrutmen badan ad hoc ini akan selalu persoalan terkait dengan masalah netralitas. Karena banyak pemilih yang tanpa sadar, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata mereka menjadi anggota partai politik. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena apa? Karena salah satu syarat untuk menjadi badan ad hoc atau penyelenggara pemilu itu tidak pernah menjadi anggota partai politik, minimal 5 tahun. Nah, mencapai inilah menjadi persoalan sehingga mereka akhirnya menjadi terkendala dalam proses rekrutmen. Nah, KPU provinsi dalam hal ini divisi SDM ini punya tugas untuk memastikan proses pengawasan bagaimana proses di rekrutmen di tingkat kabupaten, KPU kabupaten kota ini bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang jadi persoalan terkait dengan proses rekrutmen ini, selain dengan badan terkait dengan rekrutmen tadi, terkait dengan selain netralitas ini terkait dengan kapasitas. Makanya kita tetap membuka ruang bagi teman-teman badan ad hoc yang punya pengalaman untuk tetap mendaftar. Kalau dulu memang ada pembatasan, misalnya maksimal 2 kali sebagai penyelenggara pemilu di tingkat yang sama untuk tidak boleh lagi menjadi penyelenggara pemilu. Tapi dengan PKPU 8 kemarin itu membolehkan siapa saja untuk kembali menjadi penyelenggara pemilu. Jadi meskipun sudah kayak kemarin sudah menjadi anggota badan ad hoc untuk pilkada, di pemilu juga tetap bisa ya Pak ya? Dia dihitung per pemilunya. Oh, per pemilunya. Ya, pemilu gitu. Nah, kalau dulu kan dibatasi maksimal 2 kali. Kalau sekarang dibebaskan. Kenapa? Karena kita butuh orang punya kapasitas. Karena mereka sudah berpengalaman. Punya pengalaman, punya kapasitas. Jadi tinggal kita memastikan terkait dengan integritas mereka tentang netralitasnya. Begitu Mbak Mas. Jadi kalau untuk perekrutan itu sendiri seringkali terjadi kendala mengenai mereka sudah terdaftar di partai politik. Ini gimana sih Pak kalau misalnya mereka sudah terdaftar di partai politik? Mungkin boleh nih Pak, apa sih kiat-kiatnya? Apakah mereka harus lapor dulu ke kita untuk tetap bisa melanjutkan itu untuk bisa keluar dari partai politik atau seperti apa nih Pak? Sebenarnya gini Mbak Ras, KPU RI sudah memberikan ruang terkait dengan bagaimana untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak melalui cek SIPOL. Oh, jadi partai politik. Kalau untuk tadi cek DPT, sekarang cek SIPOL juga ya Pak ya. Nah, dari situ kita bisa memastikan apakah kita sudah digunakan sebagai anggota partai politik atau bukan. Nah, kalau itu memang mereka tanpa sepengetahuan mereka, maka mereka bisa komplain. Mereka bisa datang kepada KPU kabupaten kota atau provinsi